Bayangkan kamu tersesat. Tidak ada peta. Tidak ada kompas. Setiap langkah kamu pilih secara acak, kiri, kanan, maju, mundur. Tanpa logika. Tanpa tujuan. Pertanyaan, seberapa jauh kamu dari titik awal setelah 1000 langkah? Kebanyakan orang menjawab, 1000 langkah. Tapi jawabannya bukan 1000. Jawabannya sekitar 32. Akar dari 1000. Langkah acak tidak membawamu jauh. Tapi langkah acak menyebarkanmu. Dan penyebaran itu, difusi, adalah salah satu hukum paling universal di alam. Hukum ini yang menentukan bagaimana neutron bergerak di dalam reaktor nuklir. Hukum ini yang akan kita pelajari hari ini. Saya Agus Purwanto. Ini Reaksi Berantai, episode 2. Di episode 1, kita melempar titik-titik acak ke bujur sangkar, dan menemukan pi. Setiap titik jatuh di satu tempat dan diam di sana. Hari ini, kita melakukan sesuatu yang berbeda. Kita membiarkan titik itu bergerak. Di episode 1, kita bertanya, di mana titik ini jatuh? Ya atau tidak? Di dalam atau di luar? Di episode 2, kita bertanya, kemana titik ini pergi? Langkah demi langkah. Dan apa yang terjadi setelah banyak langkah? Ini transisi yang penting, karena neutron di dalam reaktor tidak hanya jatuh di satu tempat. Neutron berjalan. Dia lahir di satu titik, lalu berjalan, dipantulkan, dibelokkan, dihamburkan, sampai akhirnya diserap atau keluar dari reaktor. Random walk adalah model paling sederhana dari perjalanan itu. Mari kita mulai dari yang paling sederhana. Satu dimensi. Sebuah garis angka. Kamu berdiri di posisi 0. Kamu melempar kain. Kepala, kamu melangkah satu langkah ke kanan. +1. Ekor, kamu melangkah satu langkah ke kiri. -1. Lempar lagi. Langkah lagi. 1000 kali. Perhatikan grafiknya. Posisi kamu terhadap waktu terlihat seperti garis pantai yang bergerigi. Naik, turun, naik lagi, turun. Lagi. Tidak ada tren. Tidak ada arah. Tapi ada sesuatu yang muncul kalau kita perhatikan dari kejauhan. Garis terang ini adalah plus minus akar N. Perhatikan, posisi Walker kita hampir selalu berada di dalam band ini. Setelah 100 langkah, posisinya sekitar plus minus 10. Setelah 10.000 langkah, sekitar plus minus 100. Ini bukan kebetulan. Ini adalah hukum. Mengapa akar N? Izinkan saya tunjukkan alasannya, dan ini mungkin derivasi paling elegan dalam statistika. Setiap langkah SKI bernilai +1 atau -1 dengan peluang sama. Posisi setelah N langkah. XN sama dengan S1 tambah S2 tambah seterusnya sampai Sn. Nilai rata-rata setiap langkah, SI sama dengan 0. Jadi rata-rata posisi, XN sama dengan 0. Ini masuk akal? Tidak ada alasan untuk lebih sering ke kanan atau ke kiri. Tapi kita tidak bertanya di mana rata-rata posisinya. Kita bertanya seberapa jauh dari 0. Untuk itu, kita hitung XN kuadrat. XN kuadrat sama dengan
S1 tambah S2 tambah seterusnya sampai Sn, dikuadratkan. Kalau kita kembangkan kuadrat ini, ada dua jenis suku. Suku kuadrat, S1 kuadrat, S2 kuadrat, sampai dengan Sn kuadrat, masing-masing bernilai 1. Ada N suku. Suku silang, Si kali Sj dengan I tidak sama dengan J, karena setiap langkah independen, rata-ratanya 0. Mereka saling menghapus. Jadi, Xn kuadrat sama dengan N. Dan akar Xn kuadrat sama dengan akar N. Ini adalah hasil yang sangat dalam. Suku-suku silang saling menghapus karena langkah-langkahnya independen. Tidak ada korelasi. Tidak ada memori. Dan justru karena tidak ada memori, kita mendapat hukum yang universal dan prediktif. R kuadrat sama dengan N. Ingat kata ini, independen. Ini akan muncul lagi dan lagi. Sekarang, bebaskan partikel kita ke dua dimensi. Alih-alih koin, sekarang kita memutar jarum kompas. Arahnya bisa kemana saja. 0 derajat sampai 360 derajat dengan peluang sama. 5 baris. Itu saja yang dibutuhkan untuk mensimulasikan perjalanan satu partikel. Indah kan? Setiap warna mewakili waktu, biru muda adalah langkah awal, emas adalah langkah akhir. Partikel ini menempuh perjalanan yang rumit, berbelit-belit, kadang kembali ke dekat titik asal. Tapi garis putus-putus emas ini, lingkaran dengan jari-jari akar N, memberitahu kita, secara statistik, partikel akan berakhir di sekitar jarak akar N dari tempat dia lahir. Tidak lebih jauh. Tidak lebih dekat. Hukum yang sama. Rata-rata R kuadrat sama dengan N. 1 dimensi, 2 dimensi, tidak berubah. Dan seperti yang akan kita lihat di episode mendatang, 3 dimensi, 7 dimensi, hukum ini tetap berlaku. Ini universalitas random walk. Sekarang, bayangkan bukan satu partikel, tapi 500. Semuanya lahir di titik yang sama. Semuanya mulai secara berjalan acak pada saat yang sama. Setelah 10 langkah, mereka masih berdekatan. Menggerombol. Setelah 50 langkah, awan mulai membesar. 200 langkah, semakin lebar. 1000 langkah, dan sekarang mereka tersebar di mana-mana. Tapi perhatikan sesuatu, awan ini bundar. Tidak ada arah yang istimewa. Dan jari-jari awan di setiap snapshot adalah akar N lingkaran putus-putus itu tidak saya gambar sembarangan. Itu prediksi teori. Dan distribusi jarak dari pusat mengikuti distribusi Rayleigh, yang merupakan konsekuensi langsung dari dua komponen Gaussian independen, X dan Y. Garis putus-putus adalah teori. Histogram adalah data. Mereka bertumpuk sempurna. Ini adalah difusi. Fenomena yang mengatur bagaimana tinta menyebar di air. Bagaimana panas merambat di logam. Bagaimana bau masakan sampai ke ruang sebelah. Dan, yang paling penting buat kita, bagaimana neutron menyebar di dalam inti reaktor. Persamaan difusi lahir dari random walk. Koefisien difusi terkait langsung dengan panjang langkah dan frekuensi langkah. Dan kita baru saja melihat hal ini terjadi, bukan dari persamaan, tapi dari simulasi. Dari bawah ke atas. Dari dadu ke hukum alam. Sekarang, mari hubungkan semua ini ke reaktor nuklir. Dalam random walk abstrak kita, setiap langkah panjangnya 1. Tapi di dunia nyata, setiap langkah, neutron punya panjang yang ditentukan oleh bahan yang dia lalui. Panjang ini disebut mean free path, jarak rata-rata antara dua interaksi berturut-turut. Lambda bergantung pada dua hal, seberapa padat atom di dalam bahan, dan seberapa besar tampang lintang interaksi sigma. Tampang lintang, cross-section, adalah ukuran seberapa besar target yang dilihat neutron saat mendekati inti atom. Kita akan mendalami ini di episode 9. Untuk sekarang, cukup tahu, di dalam air, lambda sekitar 0,4 cm. Di dalam grafit, sekitar 2,5 cm. Di udara, sekitar 100 meter. Neutron bisa terbang sangat jauh sebelum bertemu atom berikutnya.
Jadi ketika kita mengatakan rata-rata R kuadrat sama dengan N, kita bisa menerjemahkannya sebagai neutron yang mengalami N tumbukan akan menyebar sejauh R difusi mendekati akar N dikali lambda. Dan ini langsung memberikan implikasi desain. Saya menjalankan eksperimen kecil, melepas ribuan pengembara di pusat lingkaran berjari-jari R, dan menghitung berapa langkah rata-rata sebelum mereka keluar. Hasilnya, sekitar R kuadrat langkah. Ini konsekuensi langsung dari rata-rata R kuadrat sama dengan N. Pernyataan ini bisa dibalik menjadi untuk menjangkau jarak R, diperlukan sekitar R kuadrat langkah. Artinya, semakin besar inti reaktor, semakin banyak tumbukan yang dialami neutron sebelum bocor keluar. Semakin banyak tumbukan, semakin besar peluang neutron menyebabkan fisi dan mempertahankan reaksi berantai. Karena itu, ada ukuran kritis minimum untuk sebuah reaktor. Kalau terlalu kecil, neutron keburu bocor sebelum sempat memicu fisi yang cukup. Dan inilah tantangan utama SMR, Small Modular Reactor. Small bukan berarti sembarangan kecil. Small berarti harus pintar mengelola neutron agar tidak bocor. Memilih moderator yang tepat. Memilih geometri yang efisien. Memilih bahan bakar yang optimal. Semua itu dimulai dari satu konsep, random walk. Ada ironi yang indah dalam random walk. Setiap langkah tidak bermakna. Tidak ada arah. Tidak ada tujuan. Kalau kamu melihat satu langkah saja, kamu tidak bisa memprediksi apa-apa. Kamu tersesat. Tapi ribuan langkah yang tidak bermakna itu, bersama-sama, menghasilkan hukum yang sempurna. Rata-rata R kuadrat sama dengan N. Tanpa pengecualian. Tanpa negosiasi. Mungkin hidup juga begitu. Kita sering merasa langkah-langkah kita tidak berarti. Hari-hari yang terasa acak. Keputusan yang terasa tidak penting. Tapi dari kejauhan, dari cukup banyak langkah, sebuah bentuk mulai terlihat. Sebuah difusi. Sebuah penyebaran yang punya hukumnya sendiri. Kamu tidak perlu tahu arah untuk tetap bergerak. Yang penting, terus melangkah. Karena akar N selalu bertambah. Perlahan, tapi pasti. Kamu bukan benda. Kamu gelombang. Dan gelombang bergerak, bahkan saat arahnya tidak jelas. Hari ini kita melihat satu partikel berjalan acak, dan menemukan hukum difusi. Tapi kita belum menjawab pertanyaan yang lebih dalam. Mengapa distribusi posisi akhir berbentuk Gaussian? Mengapa lonceng? Di episode 3, kita akan bertemu salah satu teorema paling berkuasa dalam seluruh matematika. Teorema limit pusat, Central Limit Theorem. Teorema yang menjelaskan mengapa Gaussian muncul di mana-mana. Di random walk. Di pengukuran XRD. Di data eksperimen. Dimanapun ada penjumlahan hal-hal yang independen. Dan bagi kita yang bekerja di laboratorium, yang setiap hari melihat puncak difraksi dan fitting Gaussian, ini akan terasa seperti akhirnya memahami teman lama. Episode 3, Distribusi Histogram, mendengarkan data berbicara. Terima kasih sudah berjalan bersama hari ini. Ingat, setiap langkah acak menambah akar N, termasuk langkah Anda menonton episode ini. Sampai jumpa di langkah berikutnya.